pembahasan kita kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang lebih spesifik tentang seni lukis kamasan, tentang aspek-aspek visual di dalam seni lukis kamasan. Halo semua, berjumpa lagi dengan kami Guru Art Institute di seri video tradisi dan narasi. Kali ini kita sudah memasuki pembahasan sesi yang ketiga ya, setelah dua video sebelumnya. Video yang pertama membahas tentang bagaimana hubungan antara tradisi dan narasi yang begitu sangat kuat mempengaruhi proses penciptaan para pelukis Bali dengan mengambil studi kasus seni lukis kamasan. Dan pada video yang kedua juga kita telah menyimak tentang bagaimana para pelukis dekamasan dan juga para pelukis tradisi Bali menghayati aspek narasi itu ke dalam bentuk gubahan visual, ke dalam bentuk karya seni lukis misalnya. Pada pembahasan kita kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang lebih spesifik tentang seni lukis kamasan, tentang aspek-aspek visual di dalam seni lukis kamasan. Misalnya kita bisa mulai dari pembahasan soal ikonografi seni lukis kamasan. Seni lukis kamasan tentu saja kita ketahui bersama identik dengan satu gubah rupa yang mengangkat tentang penggambaran adegan-adegan ataupun penggalan-penggalan narasi dari dua epos besar, Ramayana Mahabharata. Jadi secara tidak langsung berarti aspek wayang itu menjadi sangat dominan di dalam seni lukis kamasan. Aspek rupa wayang itu sendiri. Jadi bagaimana misalnya kita melihat wayang ini dalam ikonografinya gitu. Kalau kita misalnya melihat secara historis kehadiran rupa wayang di dalam kebudayaan Nusantara, misalnya dalam catatan-catatan arkeologis, ada juga bukti-bukti artefak sejarah yang bisa kita lihat pada peninggalan-peninggalan pada sejarah Nusantara, khususnya di Jawa Timur ya, pada paruh abad ke-12 sampai abad ke-14, misalnya pada era Kediri, Singosari, dan mencapai puncaknya pada era Majapahit gitu. Di dalam candi-candi, dalam artefak-artefak peninggalan itu kita bisa melihat bagaimana penggambaran narasi atas dua epos Ramayana Mahabharata misalnya digambarkan dengan cara yang berbeda jika kita menilik misalnya penggambaran relief-relief pada candi-candi di Jawa Tengahan misalnya, yang cenderung lebih realistik, cenderung lebih bervolume karena berdasarkan studi arkeologis mendapatkan pengaruh India langsung yang terkait dengan Helenistik itu sendiri. Sedangkan pada era Jawa Timur kita bisa melihat penggambaran yang berbeda dengan penggambaran di Jawa Tengahan, di mana bentuk-bentuknya yang cenderung lebih ornamentik, cenderung lebih dekoratif, cenderung lebih pipih, yang kemudian secara ikonografi, secara atribut, secara ornamen menunjukkan adanya kemiripan dengan apa yang kita jumpai di Bali saat ini, dengan khususnya di seni lukis wayang kamasan dan juga di wayang kulit Bali gitu. Jadi secara ikonografis seni lukis wayang kamasan, figur-figur di dalam seni lukis wayang kamasan, figur-figur wayang itu secara historiografi sangat terkait dengan hubungan antara Bali dengan Jawa Timur yang kemudian mencapai puncaknya pada era Majapahit. Selanjutnya pada figur wayang kamasan yang diidentikan dengan sesuatu yang ornamentik, sesuatu yang dekoratif, pipih, kita bisa melihat penggambaran proporsi di situ, atau yang di dalam istilah para pelukis di kamasan disebut dengan istilah jeleg atau jengku pengadeg gitu. Jadi hasil wawancara saya tahun 2017 dengan almarhum Pak Mandre, ketika itu saya mencoba menggali tentang berbagai aspek-aspek visual ini yang kemudian juga berlanjut dengan riset kami di Gurat misalnya pada tahun 2020, pada tahun 2021 tentang warna Bali yang menghantarkan kita juga pada studi tentang wayang kamasan. Jadi secara proporsi menurut Bapak Nyoman Mandre almarhum, di kamasan itu sebenarnya dikenal adanya 3 jenis proporsi atau jengku pengadeg atau jeleg gitu. Dari mana perhitungan proporsi ini didapat? Apa dasar pemikiran dari para pelukis wayang kamasan untuk menentukan ukuran-ukuran proporsi figurnya gitu? Jadi berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Mandre almarhum pada saat itu, bahwa proporsi atau jengku pengadeg ataupun jeleg wayang kamasan itu
diperoleh berdasarkan perhitungan antara posisi objek dengan matahari gitu misalnya. Jadi aspek bayangan itu sangat menjadi tolak ukur atau menjadi acuan di dalam bagaimana para pelukis di Kamasan membangun aspek proporsi pada karyanya. Aspek jengku pengadeg atau jeleg ataupun proporsi itu di seni lukis Kamasan dikenal ada 3 jenis. Itu berdasarkan pada perhitungan posisi objek dan bayangan dan juga posisi matahari. Yang pertama itu ada namanya wayang nogog atau jengku pengadeg wayang nogog atau jeleg wayang nogog. Itu kalau secara proporsi adalah ukuran wayangnya adalah sekitar 4-5 kali kepala. Jadi itu berdasarkan perhitungan posisi bayangan atau ukurannya itu seperti ukuran bayangan pada saat jam 9 pagi atau di dalam sistem dedauhan Bali itu dikenal dengan istilah dauh telu ya atau dauh pat gitu biasanya dari antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Kemudian sehingga bentuk-bentuk wayangnya, bentuk proporsi wayangnya itu menjadi lebih pendek dengan wayang-wayang yang memakai jengku pengadeg yang lain, dua jengku pengadeg lainnya. Biasanya wayang-wayang dengan jenis jengku pengadeg wayang nogog ini dipakai di menggambar idar-idar karena posisi idar-idar itu kan di atas, jadi bagaimana kita melihat gambar tersebut di dalam posisi atas itu akan berpengaruh. Kemudian proporsi yang kedua kita mengenal ada istilah yang namanya jengku pengadeg atau jeleg wayang lanjar. Kalau wayang lanjar ini proporsinya itu antara perhitungan perbandingan kepala dengan figur wayang Kamasannya itu perhitungannya sekitar 6,5 kali kepala. Jenis wayang ini, jenis proporsi wayang ini yang paling banyak kita jumpai di seni lukis wayang Kamasan. Itu berdasarkan perhitungan dengan mengacu kepada posisi bayangan sekitar jam 9 pagi, dari jam 8 sampai jam 9 pagi, atau di dalam perhitungan dedauhan Bali itu disebut antara dauh 2 sampai dauh 3 itu sendiri itu. Jadi yang ketiga itu ada namanya proporsi atau jengku pengadeg atau jeleg wayang landung. Kalau wayang landung ini yang paling panjang dia. Yang paling panjang itu perhitungannya sekitar 7,5 kali kepala. 7,5 kali kepala berdasarkan acuannya itu adalah posisi bayangan pada saat sekitar jam 8 pagi. Sekitar jam 8 pagi itu kalau dalam dedauhan Bali itu antara dauh 2 atau dauh 2 itu ya, sekitar dauh 2 dari dauh 1 ke dauh 2 gitu. Itu secara proporsi, dan proporsi wayang landung ini atau wayang yang paling panjang ini biasanya dipakai untuk menggambarkan cerita-cerita malat, wayang gambuh dan lain sebagainya. Jadi itu secara proporsi wayang Kamasan. Kemudian juga secara ikonografinya kita lebih mengenal objek-objek atau figur-figur yang menggambarkan tokoh-tokoh pewayangan. Tapi sebenarnya di dalam ikonografi wayang Kamasan itu ada banyak sekali penggambaran objek atau penggambaran figur-figur selain wayang ini gitu. Misalnya penggambaran manusia pun, misalnya penggambaran manusia, penggambaran masyarakat, penggambaran rakyat jelata misalnya itu dikenal dengan istilah roncodan. Cara ikonografi dia tidak banyak memakai atribut-atribut ataupun bentuk mahkota maupun perhiasan yang lainnya. Atau misalnya penggambaran tentang alam, tentang binatang, tentang tumbuhan, bahkan nama-nama binatang secara spesifik, jenis-jenis daun pada tumbuhan, alam misalnya, itu bisa kita jumpai juga di dalam penggambaran ikonografi wayang Kamasan. Misalnya kalau kita melihat misalnya karya-karya wayang Kamasan atau karya-karya seni lukis Kamasan yang mengambil penggambaran pada pelelintangan atau sistem astronomi dan astrologi Bali gitu. Jadi di sana kita akan banyak berjumpa tentang bagaimana pelukis Kamasan menggambarkan binatang, menggambarkan tumbuhan, menggambarkan elemen-elemen alam dan lain sebagainya. Kemudian setelah aspek ikonografi, aspek figur, aspek penggambarannya itu yang juga sering dibahas pada seni lukis wayang Kamasan atau sering kita lihat pada seni lukis Kamasan itu adalah penggambaran figur atau objek-objek yang lebih ornamentik, lebih dekoratif, pipih dia misalnya begitu. Tapi
ada juga sebetulnya cara bagaimana seniman ataupun pelukis wayang kemasan itu membangun aspek dimensi di dalam karyanya. Misalnya kita bisa melihat pada pemahaman dan bagaimana seniman kemasan menghayati aspek garis di dalam karyanya yang terkait juga dengan bagaimana mereka membangun dimensi itu. Kalau garis atau guet itu di dalam seni lukis kemasan itu dikenal adanya 3 jenis misalnya. Ini yang terkait dengan proses pengerjaan dan untuk apa ketiga jenis garis itu diperuntukkan. Misalnya garis yang pertama, ini cara ukuran ini garis yang paling besar. Ini disebut dengan garis yang dipakai pada saat proses ngeling. Jadi garis deling ini dipakai untuk mengkontur figur-figur. Jadi tubuh manusia, tubuh wayang, tubuh binatang, pohon, dan lain sebagainya itu dibuat atau digambar dengan garis deling ini. Jadi dia ukurnya paling besar. Kemudian ada garis yang namanya garis cawi itu. Kalau garis cawi, ini adalah garis kontur yang khusus diperuntukkan untuk mengkontur ornamen. Pepayasan, bentuk atribut gelungan, ukir-ukiran pada ornamen-ornamen wayang itu memakai namanya garis cawi. Garis cawi ini dia dengan ukuran menengah dia kalau dibandingkan dengan garis deling tadi atau neling tadi. Yang kemudian garis yang paling kecil itu adalah garis yang dipakai untuk proses ngebokin atau mulunin. Nah, ini garisnya paling kecil dia gitu. Jadi perbedaan antara ketiga garis ini sebenarnya bisa membangun dimensi pada karya seni lukis kemasan itu sendiri gitu. Demikian juga dengan perbedaan warnanya tentu saja ya, istilah ngewayahin, ngemudanin, ngampad misalnya. Itu terkait dengan bagaimana dimensi itu dihayati pada figur-figur dan penggambaran objek di seni lukis wayang kemasan. Kemudian aspek berikut yang juga sering kita lihat pada seni lukis wayang kemasan itu adalah aspek komposisi dan aspek keruangannya. Bagaimana seniman di kemasan membangun aspek komposisi dan keruangannya. Kalau komposisi, bagaimana komposisi dibangun, itu istilah para pelukis di kemasan itu dikenal dengan istilah ngedum karang. Jadi ngedum karang itu adalah komposisi bagaimana penempatan wayang, tiap-tiap figur di dalam satu bidang gambar, terkait juga dengan cerita atau narasi yang akan digambarkan, yang akan diilustrasikan di sana. Dalam proses ngedum karang itu, cara bacanya kita bisa melihat itu dari kiri ke kanan, yang diistilahkan dengan jajar wayang. Jadi kalau kita pernah menonton pertunjukan wayang kulit, bagaimana wayang kulit itu dijajar di dalam layar atau di dalam clear. Nah, itu disebut dengan jajar wayang. Itu dari kiri ke kanan, kemudian berlanjut pada bidang di atasnya lagi, dari kiri ke kanan lagi, dan demikian seterusnya sehingga berakhir di bagian yang paling atas. Kalau misalnya kita lihat lebih jauh, apakah ini terkait dengan bagaimana seniman di kemasan menghayati aspek ruang, ini kita bisa lihat dari penggambaran komposisi atau bagaimana seniman di kemasan dalam proses ngedum karang ini. Kami di Gurat Institute, khususnya melalui divisi Gurat Art Project, pernah melakukan semacam eksperimen sederhana di dalam membedah bagaimana nalar atau alam pikir para perupa kemasan yang kemudian tercermin dalam komposisi ngedum karang ini. Ini bisa kita lihat misalnya dari penggambaran kiri ke kanan, kemudian pada komposisi yang menghasilkan tumpukan-tumpukan atau layer-layer itu. Kita bisa menganalogikan atau kita bisa mengeksperimenkan ini. Misalnya kalau kita bayangkan bahwa tiap-tiap layer dari atas ke bawah ini kita buat secara berdiri, maka di sana akan terbentuk satu ruang. Satu diorama keruangan antara objek yang paling bawah dia menjadi objek yang paling depan. Nah, inilah aspek keruangan di dalam seni lukis kemasan yang digambarkan kemudian dengan komposisi tumpukan itu sendiri gitu. Dan hal ini pun akan kemudian sangat bertaut kemudian dengan bagaimana seniman kemasan membuat atau menggambarkan latar belakang atau background pada karya-karya seni lukis kemasan. Penggambaran background, penggambaran latar, penggambaran suasana pada seni lukis kemasan itu umumnya dibuat dengan memakai bidang kosong atau tidak ditambahkan warna pada kain atau pada kanvas gitu. Penggambaran bidang kosong ini sebenarnya adalah kalau kita lihat dari nalar, dari genealogi visual, dari pola komposisi yang
yang telah kita paparkan tadi, bagaimana komposisi dari kiri ke kanan, kemudian dari bawah ke atas, itu bisa kita analogikan atau bisa kita interpretasi sebagai penggambaran udara sebetulnya digambarkan, atau penggambaran ruang sebetulnya yang digambarkan oleh para pelukis keemasan, sehingga pilihannya bukan latar belakang yang berwarna biru atau warna langit, tetapi memang latar kosong karena ruang, karena yang digambarkan di sini bukan serta-merta menjadi langit, tetapi menjadi ruang gitu. Jadi itulah aspek-aspek keruangan yang digambarkan di dalam seni lukis keemasan. Kemudian pola-pola keruangan ini membentuk satu rangkaian, satu layer-layer frame yang kemudian menjadi satu rangkaian narasi yang oleh para pelukis keemasan dikenal dengan istilah nyeraki, atau bagaimana proses dari ngedom karang, komposisi membentuk satu rangkaian narasi, satu struktur narasi gambar yang menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi demikianlah sekilas tentang penggambaran aspek-aspek visual pada seni lukis keemasan. Tentu saja masih banyak yang bisa kita gali, bisa kita ulik dari melihat aspek-aspek visual, melihat ikonografi seni lukis keemasan, dan apa yang coba kami lakukan di Gurat Institute melalui proses riset, melalui proses dokumentasi, dan melalui proses pengkajian terhadap berbagai hal terkait dengan budaya visual kita di Bali, khususnya tentang seni lukis keemasan ini, adalah sebuah upaya dari kita bersama, dari komunitas Gurat, yang ingin menempatkan bagaimana tradisi, bagaimana seni rupa tradisi, bagaimana seni rupa di Bali, bagaimana budaya visual di Bali, itu sebagai sebuah sistem pengetahuan yang di dalamnya tidak hanya terkandung bagaimana visual itu digambarkan, tetapi juga bagaimana nalar, bagaimana alam pikir para perupa Bali di dalam menggambarkan aspek narasi dan tradisi itu di dalam karya seni lukis. Saya rasa demikian, kita bisa berjumpa kembali di video-video Gurat berikutnya. Terima kasih.